Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertengahan Minggu Pentakosta memperingati turunnya Roh Kudus 8 Juni 2025. Terambil dari menurut Alkitab Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia, Joel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Dalam Bible bahasa Batak Toba dituliskan Joel pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dan bacaan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Diikat oleh topik atau tema peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan ulau ni todi perbadia di ngolu ni akana porsea. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 dalam Bible bahasa Batak Toba tertulis dalam Joel pasal 3 ayat 1 sampai 5. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan roh pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan Minggu Pentakosta 8 Juni 2025 dihubungkan dengan topik Minggu peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ulau nitot di perbadia di ngulu ni akana porsea. Saudara, masa hidup Nabi Yoel diperkirakan jauh setelah kembali orang Israel itu dari pembuangan Babel dan melayani sebagai nabi di sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Kehidupan keagamaan masyarakat Israel pada saat itu cukup kuat, dikuasai oleh para imam, dan suasana negara juga dalam kondisi politik yang aman, yang baik. Bangsa Israel hidup dalam semangat beribadah yang tinggi yang ditunjukkan dengan semangat umat untuk bertobat dan berdoa. Akan tetapi, kondisi tersebut menyebabkan Israel menjadi kelompok yang sangat memikirkan terbatas pada hanya kepentingan ke dalam diri mereka saja dan kurang berperan dalam lingkungan yang lebih luas di luar diri mereka. Dalam pewartaannya, Nabi Yoel menubuatkan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Hal ini disampaikan ketika muncul dalam penglihatan rohaninya tulah belalang yang menghancurkan segala tumbuh-tumbuhan, terutama yang ada di kebun-kebun.
Hal inilah yang menjadi tanda eskatologis mengenai kedatangan hari Tuhan itu. Untuk itu, ia menyerukan kepada bangsanya untuk mengadakan hari puasa kudus dan pertobatan, sebagaimana pasal 1 ayat 14 dan pasal 2 ayat 12. Ia atau Yoel mewartakan akan adanya keselamatan bagi orang-orang yang mau bertobat. Tetapi sebaliknya akan ada hukuman bagi bangsa-bangsa lain. Saudara, mari kita lihat isi nubuatan Nabi Yoel dalam perikop nats khotbah kita di pasal 2 ayat 28 sampai 32 ini. Sebagaimana kita sudah singgung tadi, Nabi Yoel menubuatkan tentang suatu hari yang disebut dengan Hari Tuhan, yang dalam bahasa Ibrani ditulis Yom Yahweh. Sebutan hari Tuhan, Yom Yahweh, itu pada biasanya menunjuk kepada dua hal yang sangat kontras. Di satu sisi menunjuk kepada hari penyelamatan dari Tuhan. Dalam Perjanjian Lama menunjuk pada bangsa Israel sendiri, dan dalam Perjanjian Baru menunjuk pada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di saat hari Tuhan terjadi, maka Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka dan memulihkan orang-orang pilihan Tuhan itu. Nah, pada sisi lain, Yom Yahweh, hari Tuhan itu menggambarkan hukuman Tuhan kepada manusia-manusia sombong dan orang-orang yang angkuh. Mereka akan ditundukkan, direndahkan oleh Tuhan, sebagaimana dalam Yesaya pasal 2 ayat 17 itu kita temukan. Nah, inilah yang digambarkan Nabi Yoel saat itu dengan kontradiksi yang amat tajam, di mana ia memberitakan kabar sukacita dan sebaliknya juga mengabarkan kabar duka nestapa yang datang bersamaan. Mari kita lihat nubuatan Yoel dalam khotbah kita di pertengahan Minggu Pentakosta 8 Juni 2025. Saudara, pada ayat 28 dan 29 Allah berjanji akan mencurahkan rohnya ke atas orang-orang yang mau berseru-seru kepada namanya. Mereka, baik itu orang tua dan orang muda, baik orang merdeka dan hamba-hamba, laki-laki dan perempuan, tidak membedakan gender, akan menerima roh Allah. Mereka akan bernubuat, mereka akan mendapat mimpi, dan mereka akan mendapat penglihatan. Sebelumnya sebenarnya roh Tuhan, roh Allah hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, bukan untuk semua orang, hanya untuk orang-orang pilihan dan yang diurapi oleh Allah saja, seperti kepada raja, kepada imam, atau kepada para nabi, karena mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan maksud-maksud dan berkat-berkat Tuhan kepada manusia. Tetapi kepada Yoel sekarang diungkapkan suatu nubuatan bahwa pencurahan roh Tuhan itu akan diberikan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan lagi. Siapa mereka? Mereka orang yang berseru-seru kepadanya. Artinya apa? Kepada semua orang tanpa pembedaan jenis, kelamin, usia, atau bangsa, bahkan strata status sosial pun, dan jabatan-jabatan termasuk budak-budak, hamba-hamba, kuli-kuli juga diberikan oleh Tuhan pencurahan Roh Kudus itu. Jadi tidak hanya orang-orang yang melayani di bait Allah saja, di gereja saja, mereka semua akan dipakai Tuhan menjadi pembawa pesan Allah, akan mendapat penglihatan-penglihatan, karunia-karunia rohani yang berbeda-beda untuk tiap-tiap orang menurut kehendak Allah. Nah, kemudian pada ayat 30 sampai 32, pada hari Tuhan itu juga Tuhan akan memisahkan orang-orang yang akan diselamatkan itu dari orang-orang yang akan dibinasakan. Nah,
Kalau kita lihat pada ayat 30, peristiwa kengerian akan terjadi. Darah disebutkan di situ, api dan gumpalan asap menjadi corak pertama saat hari Tuhan itu tiba. Kemudian pada ayat 31, alam semesta menunjukkan paras atau wajah yang mengerikan. Bayangin Bapak Ibu, matahari akan padam, bulan akan berwarna merah darah. Kemudian pada ayat 32, ayat terakhir, hanya mereka yang berseru, yang percaya kepada Tuhan sajalah yang akan menerima keselamatan. Mereka diluputkan dari dahsyatnya hari Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagian dari nubuatan Nabi Joel ini sudah digenapi dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem, sebagaimana dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada hari yang ke-50 itu, atau disebut Pentakosta, berlangsung 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-murid Yesus dan juga pada orang-orang percaya saat itu yang ada di Bait Allah. Dan sejak saat itulah Roh Kudus juga dicurahkan kepada semua orang-orang yang percaya di sepanjang zaman untuk memperlengkapi orang-orang percaya itu, memperlengkapi gereja Tuhan dalam menyatakan rencana Allah bagi dunia ini. Nah, kita sendiri pun Bapak Ibu dan saudara-saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyampaikan dan melakukan kehendak Allah, sehingga persekutuan kita pun akan terus dinamis, berkembang. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah senantiasa hadir di tengah-tengah diri kita, di tengah-tengah perkumpulan, di tengah-tengah persekutuan kita. Dan inilah yang diserukan oleh topik Minggu Pentakosta 8 Juni 2025 saat memperingati turunnya Roh Kudus, bahwa ada peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Demikianlah isi khotbah kita di pertengahan Minggu Pentakosta 8 Juni 2025 dihubungkan dengan topik Minggu peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ulaun itu diperbadia di ngoluni akan aporsea. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita sekarang? Pengajaran pertama, terimalah Roh Kudus yang sudah dicurahkan Tuhan pada kita. Saudara, Joel memberi suatu statement yang sangat menarik di sini. Apa statement Joel? Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Terjemahan dalam Bibel Hatabatak Toba, pangusehonokku matodikutu nasa sibuk. Nah saudara, kata mencurahkan atau dalam bahasa Batak Toba tadi pangusehonokku, maka itu memberi arti tidak hanya diberi, dikirim, didatangkan dari sorga, tetapi dicurahkan, dipangusehon Bapak Ibu. Nah bahasa Ibrani yang dipakai untuk dicurahkan atau dipangusehon itu sapake, artinya to pour, to demonstrate, mendemonstrasikan pekerjaan dan pribadi Roh Kudus itu kepada orang-orang percaya. Gambarannya seperti hujan deras yang jatuh dari langit tidak terbendung. Nah, seperti itulah Tuhan memberi Roh Kudus-Nya dengan mencurahkannya kepada orang-orang percaya, Bapak Ibu. Kemudian disebutkan lagi di sini, ke atas semua manusia. Terjemahan Hatabatak Toba, tu nasa sibuk. Saudara, semua manusia atau nasa sibuk di sini dalam bahasa Ibrani dipakai bashar, artinya daging, tubuh, semua manusia yang bernafas. Nah, gambaran manusia dalam bahasa Ibrani di sini menunjukkan pada manusia biasa yang sangat-sangat terbatas, yang tidak memiliki kelebihan, tetapi kekurangan, miskin dalam kekuatan fisik, tidak memiliki kecakapan-kecakapan
Kapan? Atau dalam bahasa Batak Toba, akanagale, akanoto, orang-orang bodoh. Ini menggambarkan kemanusiaan yang terbatas. Itulah basyar. Nah, inilah peran utama dari Roh Kudus yang dicurahkan bagi semua manusia, atau tunasa sibuk dalam bahasa Ibrani basyar. Kenapa dicurahkan kepada mereka? Semua manusia yang memiliki keterbatasan, kekurangan, ketidakmampuan itu butuh kekuatan dari atas, dari sorga, dari Allah. Itulah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memberi kekuatan, kesanggupan, memberi pengertian, hikmat, ilmu, bahkan hapistaran dalam menjalani serba-serbi kehidupan ini. Memberi kemampuan bagi kita untuk memaknai tanda-tanda zaman yang sedang berlangsung saat ini. Nah, dengan kehadiran Roh Kudus itu dalam diri orang-orang percaya, dalam diri kita, dalam diri Bapak Ibu, maka kita akan memiliki keteguhan hati, keteguhan, kekokohan iman, parsihoho toni partodion, memegang teguh firman Tuhan yang kita dengar itu. Kita orang-orang percaya ini akan mampu menghadapi segala tantangan zaman, pergumulan-pergumulan oleh karena ketidaksempurnaan atau keterbatasan diri kita dalam segala hal. Nah, sebaliknya, tanpa ada kuasa bimbingan dan tuntunan Roh Kudus itu, kita akan lemah, Bapak Ibu, dalam segala hal. Lemah dalam fisik, lemah dalam hal non-fisik, dalam hal rohani, dalam hal iman, dalam hal moral, mental, akan jatuh lemah, Bapak Ibu. Kita tidak akan mampu memiliki pendirian yang kuat, tidak akan memiliki pendirian yang kuat, Bapak Ibu, akan mudah tergerus oleh pengaruh-pengaruh jahat. Kita akan menjadi orang-orang yang pelin-pelan, yang meoleol, munggil-unggil dalam iman. Sekarang lain, besok lain, kapanpun berbeda prinsip. Kita nggak ada kekokohan imannya. Ingatlah pesan Nabi Joel ini. Roh Kudus diberi kepada semua manusia, tunasa sibuk. Nah, arti sebutan ini sekali lagi, mereka-mereka, kita-kita yang mau terbuka untuk menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tidak hanya diberi kepada para pendeta, sintua, bibelfrau, diakones, atau mereka-mereka yang memiliki kehabisan gereja saja, tetapi juga kepada jemaat biasa, kepada semua kita orang-orang percaya. Orang percaya bukan otomatis pemberian Roh Kudus itu kepada semua orang. Kalau dia tidak mau, Bapak Ibu, bukan serba instan pemberian Roh Kudus itu. Bukan karena sudah Kristen maka otomatis mendapat Roh Kudus, tetapi seperti ucapan Joel pada ayat 32 ini, yang berseru kepada nama Tuhan, kepada mereka lah Roh Kudus itu diberikan, dicurahkan Tuhan. Nah, semua kita butuh topangan Roh Kudus dalam hidup kita toh. Nah, khotbah ini mendorong kita sekarang, terimalah Roh Kudus yang sudah dicurahkan Tuhan itu. Jangan biarkan dirimu kosong tanpa topangan kuasa Roh Kudus. Kita sangat butuh topangan kuasa dan peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ulau nitodi porbadia di ngulunya kana porsia, sebagaimana seruan topik Minggu Pentakosta 8 Juni 2025. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, tugas orang yang menerima Roh Kudus menyatakan kebenaran. Nah, saudara, apa tugas orang-orang yang menerima Roh Kudus itu? Nabi Joel memberi di sini rumusan yang sedikit agak sulit kita pahami, sebagaimana ayat 28. Sana disebutkan akan bernubuat, akan mendapat mimpi, akan mendapat penglihatan. Nah, tentu saja kita harus jeli memahami ungkapan ini toh. Tujuan pemberian Roh Kudus itu bukan mau memberi mandat menjadi nabi, menjadi panurirang. Bukan juga untuk menyuruh orang yang menerima Roh Kudus itu teruslah bermimpi siang dan malam sehingga bermimpi terus-terus. Dalam bahasa Batak Toba, parnipi-nipi matorusibana. Apalagi bukan untuk menjadikan orang yang menerima Roh Kudus itu memiliki kemampuan meramal, memforecast hal-hal yang akan terjadi seperti seorang dukun, orang pintar, datu-datu. Oh, Bapak Ibu, bukan seperti itu, bukan. Jauh sekali.
Nah, mari kita lihat apa maksud nubuatan Joel ini bagi kita sekarang. Kalau diberikan 3 unsur yang penting bagi orang-orang percaya. Pertama, kalau disebut di sini bernubuat, apa artinya? Itu berarti untuk menyatakan kebenaran, menyatakan suara nabiah, suara Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Itulah bernubuat itu, Bapak Ibu. Orang yang diberi Tuhan tugas bernubuat atau untuk menyatakan suara nabiah, maka kita disuruh oleh Tuhan menegakkan kebenaran di dalam kehidupan di mana kita atau orang-orang percaya itu berada. Kita akan mampu berjuang menegur yang salah, memperbaiki moral sesama kita, meski harus menghadapi berbagai-bagai masalah untuk menyatakan kebenaran itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau disebut di sini bermimpi. Nah, itu bertujuan untuk apa? Untuk kesediaan kita menerima ilham dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan, arahan, bimbingan, tuntunan dari Tuhan untuk apapun yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Tuhan memiliki berbagai-bagai cara untuk memberi ilham atau arahan bagi kita lewat suara Roh Kudus dalam diri kita. Itu sebabnya kita harus jeli membedakan mana suara Tuhan, suara Roh Kudus, mana suara duniawi, mana suara setan juga berbicara kepada kita. Bedakan. Dan yang ketiga, kita diberi Tuhan penglihatan. Apa maksudnya penglihatan itu? Ini merujuk kepada kuasa dan kemampuan bagi kita untuk membaca tanda-tanda zaman yang sedang terjadi di tengah perjalanan hidup kita di sepanjang zaman. Nah, kita harus mampu dengan jeli melihat masa depan, mampu merancang masa depan kita yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, masa depan yang lebih mendekati kepada penantian akhir zaman. Kita harus mampu memanage hidup kita, menuruti kehendak Allah dan menjauhi kehendak dan pengaruh perkembangan zaman yang negatif. Nah, bukan perkara yang mudah menjalankan ketiga-tiga suruhan dan mandat yang diberikan oleh Tuhan lewat pencurahan Roh Kudus ini bagi orang percaya. Bukan perkara-perkara mudah untuk bernubuat, bermimpi, dan menerima penglihatan-penglihatan. Apalagi dengan mengandalkan keterbatasan pribadi kita, diri kita. Namun, atau oleh kuasa dan tuntunan serta peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ulau ni todi porbadia di mulunya karena porsia sebagaimana topik Minggu Pentakosta 8 Juni 2025, maka kita akan mampu melakukan tugas mandat pesan Tuhan lewat nubuatan Nabi Joel ini di masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, jangan terkejut dan takut ketika menghadapi hari Tuhan datang. Saudara, pada ayat 30-32 dalam Bibel terjemahan Nahta Batak Toba pasal 3 ayat 3-5, Joel menubuatkan akan datang Yom Yahweh, hari Tuhan. Nah, di saat datangnya hari Tuhan itu akan terjadi peristiwa-peristiwa dahsyat yang membuat sukacita dan bahkan sebaliknya duka cita yang sangat-sangat mengerikan sekali. Semua itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Apa itu? Akan muncul darah, api, dan gumpalan asap. Ini menjadi corak pertama saat hari Tuhan itu tiba. Juga disebutkan di sana, matahari padam, bulan berwarna merah darah. Tetapi sebaliknya mereka yang berseru-seru kepada Tuhan, mereka yang percaya kepada Tuhan akan menerima keselamatan. Mereka akan diluputkan dari kedahsyatan hari Tuhan itu. Nah, saudara, inilah berbagai-bagai peristiwa dahsyat yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Inilah yang kita sebut atau yang disebut oleh Joel itu hari Tuhan, Yom Yahweh. Darah akan mengalir sebagai gambaran dari apa itu, Bapak Ibu? Itu gambaran dari akan terjadi berbagai-bagai perang.
permusuhan, pembantaian terhadap orang-orang benar, orang-orang percaya secara sadis. Akan terjadi berbagai-bagai jenis penyakit yang tidak terdeteksi, tidak terobati, dan menyebabkan kematian fatal atau sadis. Nah, akan terjadi fenomena-fenomena di dalam alam semesta yang tidak pernah terprediksi oleh manusia, oleh BMKG. Apa itu BMKG? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nggak terprediksi. Apa itu? Akan terjadi banjir bandang, gempa bumi, bahkan tsunami, bukit-bukit akan longsor, menimpa perkampungan, dan berbagai-bagai peristiwa sadis dalam alam semesta ini, Bapak Ibu. Nah, saudara, itulah sebagian dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari Tuhan, Yom Yahweh, yakni zaman sebelum kedatangan Yesus kedua kalinya ke dunia ini untuk menjemput kita orang-orang percaya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap semua peristiwa-peristiwa dahsyat itu? Inilah isi peringatan yang diungkap, yang dibuka tabirnya oleh nubuatan Nabi Joel. Pertama sekali, Nabi Joel mengatakan dalam ayat 32 khotbah ini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, peringatan ini sangat penting bagi kita saat ini. Di zaman penantian hari Tuhan atau kedatangan Yesus kedua kalinya, Yom Yahweh. Penting sekali. Kita tidak boleh takut, Bapak Ibu. Tidak boleh terkejut, tidak boleh melarikan diri, apalagi mencari jalan-jalan keselamatan yang menurut logika berpikir kita mampu menyelamatkan kita. Nggak bisa. Memang, kita harus menghadapi semua peristiwa-peristiwa dahsyat itu. Harus. Tetapi ada jaminan dari Tuhan bahwa orang yang berseru kepada Tuhan, bagaimana? Akan pasti selamat. Nah, tidak perlu kita persoalkan, meski dunia ini akan mengalami gonjang-ganjing oleh peristiwa-peristiwa bencana alam tadi, oleh permusuhan, oleh masalah politis, oleh masalah ekonomis, tuduh-menuduh, penutupan usaha-usaha, dan lain-lain. Oh, tidak perlu itu kita persoalkan. Tetapi orang percaya yang berseru-seru kepada Tuhan akan aman, akan survive. Tuhan menjaga kita. Makanya topik Minggu Pentakosta 8 Juni 2025 ini Bapak Ibu memberi kita jaminan bahwa ada peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ulau nito di perbadia di ngoluni akan naporsea. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertengahan Minggu Pentakosta 8 Juni 2025 dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 agar semakin banyak orang yang percaya peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ulau nito di perbadia di ngoluni akan aporsea. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertengahan Minggu Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, memberi topangan bagi kami. Pencurahan Roh Kudus akan terjadi bagi semua manusia tanpa memilih-milih, tanpa membeda-bedakan. Dan itu sudah terjadi. Dan bahkan sudah kami terima kuasa, topangan, kekuatan daripada Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya. Tolong kami Tuhan, supaya Roh Kudus itu terus berkuasa memandu hidup kami, memberikan kuasa bagi kami menghadapi segala bentuk tantangan zaman ini, menghadapi hari Tuhan dalam berbagai-bagai wujud kehidupan kami. Tuhan akan memberi kekuatan dan keselamatan bagi kami. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Amin.